Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman pers dari berbagai media cetak dan elektronik, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran secara virtual pada sore hari ini. Kami ingin menjelaskan detail secara runtut berkaitan dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 112 tahun 2020 tentang pembubaran 10 lembaga yang teman-teman media sudah banyak yang membaca salinan daripada peraturan presiden tersebut. Kami sampaikan bahwa ini agenda bagian daripada visi misi Bapak Presiden Jokowi dan Wapres Pak Ma'ruf Amin berkaitan dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi dari struktural ke fungsional, tetapi juga memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, kemudian menelaah lembaga-lembaga, baik lembaga yang diterbitkan berdasarkan peraturan presiden atau inpres, dan juga lembaga-lembaga atau badan yang didirikan dengan dasar undang-undang. Nah, sementara ini Bapak Presiden sudah memutuskan yang pertama 4 badan dan lembaga serta sekian puluh komite-komite yang berkaitan dengan perekonomian semasa pandemi COVID. Nah, setelah itu, waktu yang cukup lama, Kemenpan RB bersama Kementerian Keuangan, bersama Seknek, bersama BKN, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan kepegawaian, mengkaji sejumlah badan lembaga yang menurut catatan kami ini tumpang tindih, bisa diintegrasikan ke kementerian. Nah, untuk tahap pertama, dari sejumlah lembaga disepakati 10 lembaga. Teman-teman media saya kira tidak melihat hanya tahun ini. Periode-periode Bapak Jokowi 5 tahun kemarin juga sudah membubarkan hampir 27 badan lembaga oleh Menpan yang dulu. Nah, ini bagian daripada tahun 2020 ini. Kita timbang tidak hanya dari sisi anggaran, kecil memang anggaran, tapi tumpang tindihnya tadi karena di kementerian juga terkait. Juga dengan BKN, kalau ada pegawainya di badan lembaga itu nanti mau dikemanakan, itu akhirnya sudah ditemukan kesepakatan. Nah, setelah itu kami melaporkan dalam rapat kabinet yang hadir seluruh menteri, seluruh Menko, kami melaporkan dasar pertimbangan-pertimbangan kenapa lembaga A, B, C, D itu diusulkan untuk dibubarkan. Pertimbangan yang mudah karena ini adalah dasarnya kepres, maka hanya perlu kepres. Kemudian usulan yang berkaitan dengan keputusan undang-undang akan kita ajukan ke DPR di tahun depan setelah kami mengkaji dengan detail dengan kementerian lembaga, akan kami sampaikan dengan DPR, mana kira-kira lembaga yang tumpang tindih, mana lembaga-lembaga yang bisa diintegrasikan ke kementerian, lembaga atau institusi yang sudah ada. Pembubaran 10 lembaga, saya kira ditindaklanjuti dengan pengintegrasian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Nanti Deputi Ibu Rini akan menjelaskan secara detail mengenai ini. Kemudian sebelumnya, tahun 2014, Bapak Presiden Jokowi juga sudah membubarkan 10 lembaga, 2015 2 lembaga, 2016 9 lembaga, 2017 2 lembaga dengan peraturan
Presiden. Dengan demikian, tahun 2014 sampai hari ini, yang 10 tadi, sudah terdapat 37 lembaga yang telah dibubarkan dengan peraturan Presiden. Selanjutnya, dalam upaya menyederhanakan struktur birokrasi pemerintah, Kepan RB melakukan evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, keberadaan LNS lainnya. Oleh karena itu, ke depan dimungkinkan akan dilakukan kembali pengintegrasian, baik yang dengan dasar peraturan Presiden, Inpres atau Perpres, atau juga yang dengan undang-undang. Hanya yang dengan undang-undang tentunya perlu waktu yang cukup panjang. Kita akan konsultasi dulu dengan DPR, kita akan membuat surat dengan DPR, kita akan menyampaikan dasar pertimbangan dengan DPR, tentunya nanti DPR akan membentuk pansus atau lewat badan legislasi bersama-sama dengan pemerintah. Ini bagian daripada pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan kelembagaan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah ataupun mempercepat proses pengambilan keputusan. Ini pengantar saya, nanti kesimpulannya setelah Ibu Deputi menjelaskan detail, nanti Pak Sespen akan menyimpulkan tentang urgensi kenapa kok lembaga-lembaga ini dibubarkan. Nah, kenapa 10 lembaga ini dengan berdasarkan peraturan Presiden nomor 112 disetujui dalam rapat kabinet untuk dibubarkan, diintegrasikan, kemudian Presiden sudah mengeluarkan PP nomor 112. Saya persilakan Ibu Rini untuk menjelaskan detail apa pertimbangan 10 lembaga ini yang menyangkut Dewan Riset, yang menyangkut Badan Ketahanan Pangan, dan sebagainya. Khusus mengenai Dewan Riset, memang ini terkait dengan Perpres BRIN yang belum selesai. Kami sudah komunikasi dengan Pak Menristek, yang nantinya sambil menunggu Perpres BRIN, saya yakin nanti masalah-masalah yang berkaitan dengan Dewan Riset Nasional akan diintegrasikan dengan BRIN Kemenristek. Saya persilakan Bu Rini untuk bisa menjelaskan detail dasar pertimbangan dari 10 lembaga ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan 10 lembaga non-struktural yang sudah ditetapkan oleh Presiden untuk diintegrasikan kepada kementerian yang berkaitan. Jadi ke-10 ini tugas fungsinya tidak hilang, tetapi akan diintegrasikan kepada kementerian dan lembaga yang bersesuaian. Mengapa? Karena memang secara umum pengintegrasian ini atau pembubaran dan sekaligus juga dilakukan dengan pengintegrasian kepada kementerian dan lembaga yang berkesesuaian, karena kita melakukan setelah kita lakukan pengkajian, ada beberapa tugas fungsi yang memang bersesuaian dengan kementerian dan lembaga yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja. Yang ketiga adalah untuk mewujudkan keterpaduan integrasi dan koherensi kebijakan. Yang keempat adalah untuk mewujudkan efisiensi birokrasi dalam program-program pembangunan. Yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, adalah untuk penataan kembali penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan. Ada 10 lembaga non-struktural yang berdasarkan Perpres nomor 112 tahun 2020 yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah Dewan Riset Nasional yang akan tugas fungsinya akan diintegrasikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dewan Riset ini tentu saja sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang memang fungsi kelembagaan, fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah riset dan inovasi akan dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua adalah Badan Ketahanan Pangan yang akan diintegrasikan kepada Kementerian Pertanian. Saat ini posisi ketahanan pangan sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan yang ada di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu dalam rangka untuk
koherensi kebijakan dan kemudahan di dalam optimalisasi peningkatan kinerja, maka Dewan Ketahanan Pangan akan selanjutnya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Yang berikutnya adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura, karena akan terkait dengan dua kementerian, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, fungsi daripada Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura akan dialihkan kepada Kementerian PUPR, dan yang berkaitan dengan masalah kepelabuhanan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini tentu saja dalam rangka keterpaduan, integrasi, dan koherensi kebijakan dengan bidang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan. Yang keempat adalah Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan akan diintegrasikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena memang fungsi tersebut merupakan fungsi pemerintah yang bisa dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kelima adalah Komisi Pengawasan Haji Indonesia. Komisi Pengawasan Haji Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang. Namun demikian, Perpres mengenai Komisi Pengawasan Haji Indonesia masih berlaku. Oleh karena itu, sekaligus juga ini mencabut Perpres untuk pengaturan mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia. Selanjutnya yang ke-6 adalah Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang diintegrasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mohon maaf tadi yang Komisi Pengawas Haji Nasional diintegrasikan kepada Kementerian Agama, yang akan dilaksanakan oleh Dirjen mengenai yang melaksanakan fungsi haji. Kemudian Komite Ekonomi dan Industri Nasional akan diintegrasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, karena memang tugasnya sangat-sangat berkaitan dengan bidang koordinasi bidang perekonomian. Yang keempat adalah Badan Pertimbangan Telekomunikasi akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Badan ini sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang dengan undang-undang telekomunikasi, tetapi Perpresnya masih belum dicabut. Ini sekaligus juga mencabut Perpres yang berkaitan dengan masalah Badan Pertimbangan Telekomunikasi. Selanjutnya adalah Komisi Nasional Lanjut Usia. Saat ini komisi ini dilaksanakan oleh fungsinya sudah tidak ada lagi, artinya bahwa sudah tidak ada lagi komisioner yang melaksanakan fungsi di Komisi Nasional Lanjut Usia, dan saat ini fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Oleh karena itu akan dikembalikan kepada atau diintegrasikan kepada Kementerian Sosial. Yang berikutnya adalah Badan Olahraga Profesional Indonesia, yang tentu saja akan diintegrasikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengingat Kementerian Olahraga juga akan saat ini melaksanakan fungsi olahraga prestasi, bukan hanya olahraga amatir, dan ini saat ini sudah menjadi salah satu tugas dari kedeputian di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang terakhir adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia akan diintegrasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan saat ini memang ketuanya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, supaya agar terjadi koherensi, keterpaduan dan koherensi kebijakan. Secara umum sudah dilakukan, kami melakukan pengkajian, dan dari aspek anggaran tidak terlalu signifikan, karena memang titik beratnya memang kepada bagaimana kita melakukan efisiensi di dalam kewenangan untuk masing-masing instansi pemerintah. Akibat pembubaran ini, anggaran negara potensi penghematannya sekitar 227 miliar untuk per tahun untuk keseluruhan dari 10 lembaga non-struktural tersebut. Demikian Bapak Menteri yang bisa saya sampaikan. Demikian dasar daripada kenapa pemerintah lewat Kepres membubarkan 10 lembaga ini. Memang Kementerian Pan-RB sudah diamanatkan oleh Bapak Presiden untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas keberadaan seluruh lembaga-lembaga. Oleh karena itu ke depan dimungkinkan untuk bisa diajukan kembali pengintegrasian LNS ke dalam kementerian lembaga
yang bersesuaian. Hal tersebut juga memperhatikan strategi daripada Bapak Presiden lewat visi misi beliau dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Nah, saya kira reformasi birokrasi tadi tidak semata-mata dari aspek kelembagaannya saja, tidak semata-mata dari aspek menyederhanakan birokrasi saja, tapi intinya, endingnya untuk memudahkan perizinan investasi, sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diputuskan dengan DPR. Yang kedua juga berkaitan dengan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang tumpang tindih, yang double ini saya kira bisa diintegrasikan. Nah, ini juga merupakan bagian daripada roadmap reformasi birokrasi, termasuk mengenai CPNS, rekrutmen, sistem merit, dan sebagainya. Saya persilakan Pak Sesmen untuk menjelaskan mengenai agenda roadmap secara umum yang sedang dipersiapkan oleh Pan RB dengan paguyuban dalam rangka menjabarkan visi misi Bapak Presiden yang kami mentargetkan setidaknya paling lambat pertengahan tahun depan secara keseluruhan ini sudah bisa diselesaikan. Untuk jabatan struktural ke fungsional, tahap pertama kami menginginkan Desember ini bisa selesai, kemudian yang lain-lain untuk menyempurnakan dengan sistem penggajiannya, dengan tata kerjanya, efektivitas birokrasinya, mempercepat proses kerja birokrasi. Saya kira di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID juga ini sudah dipersiapkan roadmap reformasi birokrasi. Saya persilakan Pak Sesmen. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Menpan, Bu Deputi Kelembagaan. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap 5 tahun sekali pemerintah menerbitkan rencana pembangunan jangka menengah ya secara nasional, dan sebagai penjabarannya Kementerian PAN dan RB menyusun roadmap reformasi birokrasi nasional 2020-2024 ya. Intinya adalah upaya-upaya untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Ya, karena kita tidak ada pilihan lain kecuali kita harus dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, maka Pak Presiden atau pemerintah sangat menyadari tanpa birokrasi yang baik, tanpa birokrasi yang berkualitas, kita tidak akan mampu bersaing melaksanakan pembangunan, melayani publik, menarik investasi, dan lain-lain. Sehingga berbagai upaya telah dituangkan di dalam roadmap reformasi birokrasi nasional dalam bentuk peraturan Menteri PAN dan RB yang akan menjadi rujukan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi di instansinya masing-masing. Di samping juga ini menjadi rujukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam melaksanakan reformasi birokrasi ke depan. Intinya reformasi birokrasi itu ada 3 pilar. Pertama adalah masalah kelembagaan. Masalah kelembagaan yang lincah, yang efisien, yang efektif. Ini tadi sudah disampaikan Pak Menpan, langkah berkelanjutan untuk melakukan penataan kelembagaan, penyederhanaan birokrasi. Ini adalah langkah awal ya. Jadi tadi Pak Menpan sudah menyampaikan, ini tidak berhenti di sini. Kementerian PAN terus mengkaji lembaga-lembaga mana saja, tidak hanya LNS, termasuk kementerian dan lembaga akan dievaluasi, akan dioptimalkan, ditata kembali sesuai dengan kebutuhan. Kedua adalah bisnis proses atau tata laksana. Ya, kita juga melakukan proses-proses penyederhanaan bisnis proses, baik hubungan antar pemerintahan maupun di dalam melayani masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik, lebih cepat, lebih berkualitas, dan hubungan antar pemerintahan jadi lebih efektif dan lebih efisien di dalam penyelenggaraannya. Salah satu wujudnya adalah dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan cara ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi antara pusat, daerah, antar instansi pusat bisa terselenggara dengan transparan, akuntabel, dan lebih efektif dan efisien. Yang terakhir adalah itu semua harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Ya, upaya-upaya untuk mewujudkan ASN yang lebih profesional, lebih berintegritas, dan selanjutnya merupakan prioritas dalam reformasi birokrasi dalam 5 tahun ke depan. Ya. Mulai dari perencanaan, kita ingin memastikan di dalam perencanaan SDM itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
Ya, pertama adalah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Jadi perencanaan itu harus perencanaan kebutuhan SDM harus didasarkan pada satu analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Kemudian rekrutmen ASN diselenggarakan dengan sangat transparan, terbuka, bebas korupsi. Kita ingin memastikan bahwa yang masuk ke dalam ASN adalah benar-benar ASN yang berkualitas, yang profesional, yang kompeten, yang bisa dibina untuk membangun birokrasi Indonesia ke depan. Ya, salah satunya kita menggunakan sistem CAT system yang boleh dibilang sudah tidak mungkin lagi diintervensi. Jadi zero KKN di dalam proses penerimaan pegawai. Kemudian di dalam pengembangan SDM, kita juga akan mengembangkan sistem-sistem yang lebih modern, lebih kekinian, sesuai dengan suasana milenial yang sebagian besar ASN sekarang ini adalah generasi milenial. Kita akan tinggalkan diklat-diklat yang konvensional, yang tatap muka di dalam kelas dan lain-lain. Kita akan mengoptimalkan sistem pembelajaran online, sistem pembelajaran di tempat kerja, dan kita akan mengembangkan apa yang namanya corporate university. Dengan cara itu kita ingin menjamin ASN-ASN kita makin kompeten dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita juga mengembangkan manajemen talenta. Ya, kita ingin memastikan bahwa talent-talent terbaik yang masuk ke dalam ASN dan begitu masuk ke dalam ASN kita bina sedemikian rupa sehingga talent-talent terbaiklah yang nanti akan menduduki tempat-tempat posisi strategis di dalam pemerintahan. Tadi Pak Menpan juga sudah menyampaikan kita juga melakukan reformasi sistem penggajian dan sistem pensiun yang kita tahu bahwa tanpa perbaikan kesejahteraan ASN tidak mungkin kita menuntut kinerja ASN semaksimal mungkin. Jadi kita ada keseimbangan. Di satu sisi memperbaiki kinerja, menuntut kinerja, tapi pada waktu yang bersamaan kita juga memperhatikan kesejahteraan ASN sehingga pada saat ASN aktif maupun sampai pensiun, ASN kita relatif dalam kesejahteraan yang lebih baik. Nah, dengan semua ini yang kita lakukan, kita harapkan bisa dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 tahun, birokrasi kita bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain sehingga bisa melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, melayani publik dengan baik, dan itulah yang kita sebut sebagai birokrasi berkelas dunia. Demikian, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Demikian teman-teman sekalian, secara umum menjelaskan mengenai dasar pertimbangan membubarkan lembaga-lembaga mulai era 2014-2019 sampai di 2020, termasuk urgensi dasar pertimbangan dan sebagainya, demi efektivitas efisien yang endingnya mempercepat pelayanan, memperpendek jalur birokrasi, mempercepat perizinan, termasuk tadi juga bagian daripada roadmap kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu visi misi Bapak Jokowi, apalagi sudah diputuskan Undang-Undang Cipta Kerja yang tujuannya adalah tadi mempercepat pelayanan publik dan mempercepat perizinan. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri PAN-RB, Bapak Cahyokumolo, dan Bapak Sekretaris Kementerian PAN-RB, Bapak Dwi Atmaji, dan Ibu Deputi Rini. Selanjutnya, Bapak mohon izin akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media secara live melalui chat akun YouTube Kementerian PAN-RB. Yang pertama dari Ibu Dita Angga dari harian majalah Sindo News. Yang pertama, apa yang akan dilakukan Kementerian PAN-RB sebagai tindak lanjut dari pembubaran LNS ini? Kemudian, berapa jumlah ASN yang terdampak dengan pembubaran ini dan akan dialihkan kemana ASN dimaksud? Kemudian, dari wartawan Kompas, Pak Niko, berapa LNS yang melalui undang-undang akan dibahas dengan DPR tahun depan? Kapan target pembubaran lembaga non-struktural ini akan selesai? Kemudian juga ada pertanyaan yang berikutnya.
Bagaimana mencegah agar tidak ada lagi penambahan lembaga non-struktural yang tidak perlu. Dari media kontan ada pertanyaan, apakah ada lembaga baru yang akan dibuat mengingat ada sejumlah amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait lembaga-lembaga baru? Apa upaya agar lembaga baru itu efisien? Kemudian ada pertanyaan dari Kementerian Perdagangan yang mungkin tadi sudah dijawab, LNS apa saja yang dibubarkan? Mungkin demikian sambil kami menunggu pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kami persilakan untuk membuat tanggapan. Bapak Ibu. Ya, saya kira visi misi Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin jelas ya, untuk mewujudkan birokrasi yang ramping, yang efektif, efisien, cepat mengambil keputusan, cepat melayani masyarakat, dan cepat memberikan perizinan. Saya kira ini yang hal-hal yang sekarang coba kita jabarkan. Misalnya bagaimana meningkatkan layanan publik di Kemendagri mengenai KTP, kartu keluarga, kartu sehat, akte kelahiran, kemudian memperpanjang SIM, membuat SIM, kemudian membuat paspor, kemudian membuat surat keterangan berkaitan dengan sertifikat agraria, mengenai rumah sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk di tengah pandemi ini, Kemenpan RB juga sudah mengunjungi, melakukan pembinaan, pendampingan kepada kabupaten kota di daerah tujuan wisata internasional, dan juga kawasan ekonomi secara terpadu. Secara prinsip pembentukan badan lembaga dengan dasar undang-undang tentunya ini akan segera ditindaklanjuti. Tetapi Bapak Presiden punya diskresi badan lembaga mana yang memang benar-benar dibutuhkan. Kalau tidak, ya nggak perlu. Sepanjang itu masih bisa dikerjakan oleh setingkat dirjen. Jangan sampai ada tumpang tindih. Ini yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Termasuk tidak boleh menambah jumlah eselon 1. Kecuali yang memang benar-benar ini mendesak, dibutuhkan. Ya, di tengah pandemi COVID ini saya kira juga banyak hal-hal kebijakan-kebijakan yang harus kita rubah. Tapi secara prinsip kita memang mempertegas tidak mudah untuk menambah eselon 1, tidak mudah untuk menambah badan lembaga, yang dengan undang-undang tentunya nanti pemerintah akan menjelaskan dengan DPR. Baik yang belum sekarang masuk dalam prolegnas, atau yang sekarang sudah menjadi undang-undang tapi dinilai bersama-sama nanti pemerintah dan DPR tentunya, apakah lembaga-lembaga yang dasar undang-undang itu masih perlu atau tidak, masih dipandang efektif atau tidak, apakah perlu dibubarkan atau tidak, mana yang perlu diintegrasikan atau tidak. Itu ya saya kira hal-hal yang menjadi policy daripada Bapak Presiden sampai dalam rapat kabinet tadi, bagaimana bahwa birokrasi ini harus cepat tanggap, birokrasi ini harus cepat berani mengambil keputusan, birokrasi ini meninggalkan zona nyaman dan meninggalkan zona rutin. Jangan terjebak pada rutinitas, jangan terjebak pada zona nyaman, tapi berani mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan masyarakat. Saya silakan Bu Rini untuk menambahkan tadi pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Baik, terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan wartawan. Jadi tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pan RB setelah pengumuman ini, pembubaran ini. Pertama tentu saja Pak Menpan sudah menyampaikan surat kepada seluruh menteri yang sudah yang akan mendapatkan limpahan kewenangan atau tugas fungsi dari masing-masing lembaga non-struktural tersebut. Dan ini penting dilakukan mengingat pengalihan ini tentu saja berkaitan dengan pengalihan dari sumber daya manusia, kemudian anggaran, kemudian juga dokumentasi atau masalah kearsipan, serta masalah aset gitu. Nah, jadi nanti Menpan akan mengkoordinasikan pengalihan-pengalihan tersebut bersama-sama dengan kementerian-kementerian yang mendapatkan pengalihan.
Kemudian dampak kepada ASN, tentu saja tidak seluruhnya lembaga-lembaga nonstruktural ini ada ASN ya memang ya, hanya beberapa saja, tidak terlalu banyak, dan kami sudah melakukan pengecekan paling ada beberapa, terutama mungkin di badan di BPWS yang mengelola wilayah Suramadu. Namun lebih banyak kepada pegawai yang bersifat kontrak, dan nanti tentu saja akan dibicarakan bagaimana pengalihannya. Kemudian selanjutnya, apakah akan dilanjutkan lagi penataan lembaga-lembaga non struktural? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, mengenai penataan ini sebetulnya ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan ini yang sudah kita lakukan sekarang adalah menata lembaga-lembaga non struktural yang memang dasar hukumnya adalah dengan peraturan presiden. Setelah ini kita akan lakukan penataan lembaga-lembaga non struktural yang dasar hukumnya dengan PP, selanjutnya juga dengan undang-undang. Nah, bagaimana mencegah untuk dilakukan penambahan di dalam lembaga-lembaga baru? Nah, sebetulnya harus dipahami bahwa organisasi atau lembaga itu merupakan salah satu strategi atau alat untuk melaksanakan strategi daripada visi misi presiden. Jadi tentu saja organisasi-organisasi yang dibangun oleh Bapak Presiden seharusnya sesuaikan dengan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden. Nah, nanti kami dari Kemenpan RB tentu saja akan sangat-sangat selektif terhadap pengaturan-pengaturan kelembagaan, utamanya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dengan yang didasarkan oleh undang-undang. Kami berharap bahwa Presiden diberikan fleksibilitas di dalam penyusunan lembaga-lembaga yang akan diatur dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Memang betul di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa lembaga yang akan disusun. Nah, kami sekarang sedang dalam proses pembahasan, karena kami lihat memang tidak selalu lembaga itu akan membebani anggaran pemerintah, dan kami masih lembaga-lembaga ini banyak yang memang tidak dibiayai oleh APBN, namun kita masih dalam proses pembahasan dengan kementerian dan lembaga yang saat ini sedang menyiapkan peraturan pemerintahnya. Selanjutnya mengenai LNS apa saja tadi sudah disampaikan ya, lembaga-lembaganya nanti akan kami sampaikan lembaga-lembaga mana saja yang pada dengan Perpres 112 tahun 2020 ini dibubarkan dan kemana dia diintegrasikan akan kami sampaikan secara lebih terperinci. Demikian Pak Menteri. Demikian secara umum, jadi pada prinsipnya bahwa pemerintah akan hati-hati dan selektif seandainya ada amanat dari sebuah undang-undang yang baru diputuskan bersama-sama dengan DPR yang harus membentuk badan, lembaga, atau komite-komite. Ini kan tujuannya untuk menyempurnakan, mempercepat proses pengambilan keputusan daripada implikasi adanya undang-undang yang sudah dibentuk tadi. Dan saya kira hal-hal yang terus kami koordinasikan, karena setiap membubarkan lembaga memang dilihat dari sisi anggaran memang kecil, tapi bukan anggarannya yang menjadi titik tolaknya, tapi efektivitas dan efisiensi agar lembaga-lembaga itu bisa optimal, ya seperti KPK lah, harus kita dorong untuk terus bisa melaksanakan tugas untuk memberantas korupsi lewat Stranas Pencegahan Korupsi misalnya itu. Kemudian beberapa lembaga-lembaga lain kan nggak mungkin dibubarkan kayak KPU, Bawaslu, DKPP kan nggak akan mungkin. Nah, tapi banyak lembaga-lembaga yang masih kita kaji. Tapi pengkajiannya yang undang-undang bersama-sama dengan DPR. Termasuk yang PP juga penjabaran daripada undang-undang akan kami libatkan apa masukan daripada masyarakat dan masukan daripada DPR. Karena ini domain pemerintah dan domain DPR bagi lembaga-lembaga yang dibentuk dengan dasar undang-undang. Pak Sesmen, ada tambahan? Cukup, saya kira demikian. Terima kasih Bapak Menteri, terima kasih Ibu Deputi Rini dan Bapak Sesmen.
Sampai sejauh ini tercatat ada 75 media Pak yang bergabung dengan akun live YouTube Kementerian Pan-RB, dan mungkin saat ini sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sekiranya cukup jelas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pan-RB, Bapak Cahyokumolo, dan Ibu Deputi Rini, dan Bapak Sesmen, Willy Atmaji. Demikian, Bapak, Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati, demikianlah keterangan pers penjelasan dari Kementerian Pan-RB mengenai pembubaran lembaga non-struktural yang disiarkan secara langsung live dari gedung Kementerian Pan-RB, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 69. Saya Andi Rahadian, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB, beserta tim Humas Pemberitaan Kementerian Pan-RB menyampaikan langsung dari gedung kantor Kementerian Pan-RB. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.